Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rezeki, nikmat dan hidayahnya sampai kita dapat mendengarkan kultum pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh akan kedamaian seperti saat ini. Usikum wa ya bitaqallah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ke teman-temanku, saudari dan saudara sebangsa dan setanah air yang sekarang tentunya masih stay at home, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas kultum dengan judul ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Sebelum kita berlanjut ke dalam pembahasan utama, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ibadah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan dalam kitab Al-Ubudiyah bahwa al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Nah, al-ibadah konteksnya ini sangat global. Al-ibadatu hiya ismun jami. Nah, akan tetapi ada penekanan untuk selanjutnya. Likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Maksud di sini yakni segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah minal aqwal wal a'mal, dari perkataan maupun perbuatan, al batinah al zahirah, yang berbentuk secara batiniah maupun lahiriah, itu merupakan ibadah. Nah, dari pengertian tersebut akhirnya para ulama memutuskan membagi ibadah menjadi dua garis besar, yaitu judul kita tadi, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, sekarang apa itu ibadah mahdhah? Dan apa itu ibadah ghairu mahdhah? Dan apa aja contohnya? Nah, contoh dari ibadah mahdhah itu seperti yang mungkin kita sering lakukan, yaitu seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah contohnya seperti senyum, nah, sedekah, menuntut ilmu, terus mungkin membahagiakan orang tua, menikah, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira dengan contoh tadi mungkin berapa dari teman-teman mungkin udah paham ya. Tapi mungkin di antara kita mungkin masih banyak yang belum tahu atau belum memahami lah. Bedanya apa dari itu gitu. Kenapa bisa menikah itu disebut ibadah ghairu mahdhah? Kenapa bisa zikir itu disebut ibadah mahdhah? Atau sholat itu atau bahkan sholat itu disebut ibadah mahdhah? Nah, kita sebut aja ibadah mahdhah itu adalah ibadah. Nah, dan ibadah ghairu mahdhah merupakan muamalah. Nah, kita bedakan di situ ya, ibadah sama muamalah. Nah, gimana tuh? Oke, kita bahas satu-satu ya. Pada dasarnya pengertian dan perbedaan antara kedua jenis ibadah tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa hal. Nah, di antaranya adalah satu ya. Beda tujuan akan tetapi satu niat. Nah, gimana tuh? Ibadah atau ibadah mahdhah tadi, dilakukan untuk kepentingan akhirat dan diniatkan untuk Allah. Contoh, kita sholat, nawaitu usolli sholatus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, di situ benar-benar dijelaskan bahwasanya dasar niat kita itu untuk mencari ridha Allah, atau kita bisa sebut secara lillah gitu ya. Tidak ada kepentingan lain selain itu.
kita melakukan sholat kesehariannya kita seperti sholat 5 waktu, ya, hanya didasarkan untuk niat pada Allah. Nah, sedangkan muamalah atau ibadah ghairu mahdhah tadi itu dilakukan untuk kepentingan dunia, tapi dapat diniatkan secara lillah maupun untuk kepentingan akhirat. Misalkan kita makan, nah, makan merupakan suatu perbuatan mubah, ya, yang mungkin tidak ada nilai ibadahnya. Nah, akan tapi dapat dikatakan ibadah dan bernilai secara ibadah apabila dalam melakukannya kita niatkan secara lillah. Misal kita sebelum makan doa dulu, membaca basmalah dulu, ya, paham ya? Oke, yang kedua, lanjut. Tidak dapat diterangkan dengan akal sehat dan dapat diterangkan dengan akal sehat. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama, ya, itu ditujukan untuk ibadah mahdhah atau ibadah tadi. Nah, contoh, kira-kira ada nggak sih yang diantara teman-teman mungkin bisa nerangin kenapa urutan sholat harus dimulai dengan niat dulu, setelah itu takbir dulu, setelah itu ruku, sujud, i'tidal, dan sebagainya. Nah, tentunya sangat sulit ya bagi kita untuk memahami hal tersebut. Kenapa harus seperti itu? Nah, kita dapat memahami manfaatnya, urutannya seperti apa, jumlah rakaatnya seperti apa, ya. Itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya dalil yang langsung disampaikan oleh Allah melalui perantaranya yaitu Rasul. Nah, sedangkan berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah atau muamalah tadi ya. Misalnya menikah ya. Nah, tentunya menikah itu dapat kita simpulkan sendiri apa manfaatnya, kenapa kita harus menikah. Nah, saya contoh yang saya pahami sendiri. Nah, nikah itu diniatkan dapat mungkin biar kita memiliki keturunan, dapat membahagiakan orang tua dan mertua misalkan, atau memenuhi hasrat cinta atau nafsu dan sebagainya. Nah, tentunya tanpa adanya wahyu pun atau dalil pun kita dapat mengetahui manfaat dan alasan mengapa ibadah tersebut atau muamalah tersebut kita perbuat. Jadi itu ya. Jadi perbedaannya memang ibadah mahdhah itu tidak bisa dipahami secara akal ya, secara langsung lah. Dan kalau ibadah ghairu mahdhah itu kita dapat memahaminya secara langsung atau tanpa ada bantuan wahyu dan dalil sebagainya. Oke, yang ketiga lanjut ya. Tidak dapat dirubah dan dapat dirubah. Oke, maksudnya gimana tuh? Ibadah mahdhah itu mempunyai sifat baqa, resmi, tidak dapat diubah, tidak dapat ditawar dan sebagainya. Karena udah ada dalilnya, contohnya, semuanya itu udah diatur secara terperinci melalui wahyu dan perilaku Rasul. Nah, contohnya gimana? Ya, contohnya misalnya puasa lah. Ya, dalam puasa itu udah ditentukan kapan waktunya sahur, kapan waktunya berbuka, apa aja yang membatalkannya, gitu kan? Tentunya udah jelas, sangat jelas sekali gitu. Nah, sedangkan berbeda pada ibadah ghairu mahdhah yang mana dapat berubah dengan seiring perkembangan waktu atau keadaan. Contohnya menuntut ilmu misalkan. Dalam menuntut ilmu kan di setiap negara atau setiap tempat dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu udah sangat berbeda ya. Dakwah pun seperti itu gitu. Nah, mempunyai cara masing-masing, seni masing-masing. Ya, seperti contohnya dengan sekarang mungkin lewat kultum, bahkan sekarang bisa online gitu kan. Itu bisa diubah, bisa istilahnya dapat dikembangkan lah gitu. Nah, yang terakhir dilakukan oleh kalangan orang muslim saja dan dilakukan oleh semua golongan atau manusia. Nah, misalnya pada ibadah mahdhah ya. Apakah kalimat syahadat itu selalu diucapkan oleh kaum non muslim juga gitu? Nah, tentunya enggak ya, tentunya tidak. Karena kalimat syahadat itu hanya dikhususkan bagi
kaum muslimin saja. Nah, bagaimana jika sedekah? Nah, kita bisa lihat konteksnya. Sedekah itu secara sangat global sekali, ya. Berbagai macam cara dan orang non muslim pun juga melakukannya. Ya, kita bisa simpulkan sendiri ya. Bahwasanya berarti sedekah itu juga termasuk ibadah ghairu mahdhah. Nah, mungkin alhamdulillah mungkin kultum pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu jangan sampai ada kejadian nih tiba-tiba di antara kita misalnya lagi azan misalkan. Tiba-tiba bapak ente nih ngajakin sholat. Ya, udah azan Allahu Akbar. Habis itu ayo nak sholat dulu. Nah, terus ente bilang nih, Pak, saya itu juga lagi ibadah Pak gitu. Saya lagi ngerjain laprak nih dengan berniatkan lillahi ta'ala. Nah, ini subhanallah, jangan sampai ya kayak gitu. Nah, jangan sampai abis dengerin kultum ini kita sendiri termasuk saya juga mendahulukan ibadah ghairu mahdhah daripada ibadah mahdhah. Karena tentu levelnya telah berbeda ya. Jadi ibadah mahdhah itu lebih utama karena sudah ada syariatnya, dalilnya, contohnya dan sebagainya kayak gitu. Jangan sampai kita sandingkan dengan pekerjaan duniawi walaupun itu diniatkan secara lillah. Oke, sekian dan terima kasih telah menyimak kultum ini. Bila mana terdapat salah kata, saya minta maaf. Atrubul afal minkum. Dalam Islam perbedaan pendapat itu tidak masalah, kan? Tapi yang masalah adalah apabila perbedaan tersebut dapat membuat kita nggak bisa nongki bareng. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.